Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang dua jurnal yang kami review. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Katarina Lupina Rasuli, dan ketiga teman saya, yaitu Elvida Sofianita, Ratih Eka Permatasari, dan Roro Asti Putri Lestari. Kami berasal dari Psikologi Kelas A. Oke, selanjutnya yaitu review jurnal yang pertama yang berjudul Permainan Tradisional sebagai Media Stimulasi Aspek Perkembangan Anak Usia Dini. Jurnal ini ditulis oleh Ismatul Hasanah, Agung Prasetyo, dan Elia Rahmawati. Latar belakang pada jurnal ini yaitu Indonesia ini memiliki semboyan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti bahwa Indonesia memiliki kekayaan ragam dan budaya yang luhur, termasuk keberagaman jenis permainan tradisional yang dimainkan oleh anak-anak. Permainan tradisional ini memiliki arti yang tersendiri dalam menanamkan sikap, perilaku, dan keterampilan pada anak. Ada makna yang luhur yang terkandung di dalamnya seperti nilai agama, nilai edukatif, norma, dan etika yang kesemuanya itu akan bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat kelak. Maka dari itu, mengenal permainan tradisional amatlah sangat penting, terlepas dari kemajuan zaman dan arus globalisasi yang membuat perubahan gaya hidup zaman sekarang. Beragam permainan tradisional juga mengarahkan anak yang menjadi kuat secara fisik maupun mental, sosial, dan emosi, tidak mudah menyerah, bereksplorasi, bereksperimen, dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Berangkat dari paparan di ataslah, maka peneliti tertarik untuk membahas kandungan dan manfaat permainan tradisional dengan menggali lebih dalam tentang kebermanfaatan permainan tradisional yang dilakukan oleh anak. Next yaitu ada tujuan, hipotesis, dan landasan teori. Tujuan dalam jurnal ini yaitu 1. Mencari, merekonstruksi, dan mengklarifikasi permainan tradisional yang ada di Jawa Tengah sesuai dengan nilai budaya masyarakat. 2. Yaitu menganalisis permainan tradisional sebagai sarana stimulan 4 aspek perkembangan anak usia dini. Hipotesisnya yaitu ada 2. 1. Model atau jenis permainan tradisional yang bagaimana yang dapat digunakan sebagai stimulan perkembangan anak. Yang kedua yaitu mengapa permainan tradisional dapat menjadi media stimulan bagi perkembangan anak. Oke, yang selanjutnya ini adalah landasan teori, ada 3 hal, yaitu yang A, hakikat pada anak usia dini. Salah satu contohnya yaitu teori yang dikemukakan oleh Sirvat dan Barber yang menyatakan bahwa anak usia dini ini adalah anak yang sejak dilahirkan sampai berusia 8 tahun. Yang B yaitu hakikat bermain dan aspek perkembangan anak usia dini. Setiap anak di dunia ini yang memiliki hak untuk bermain. Yaitu hal terkait hal ini menurut Conny Semiawan, dalam kegiatan bermain, seluruh tahapan perkembangan anak dapat berfungsi dan berkembang dengan baik, dan hasil dari perkembangan yang baik itu akan muncul dan terlihat pada si anak yang menginjak masa remaja. Dan yang terakhir ada fungsi bermain, yaitu 1. Mengembangkan aspek fisik motorik anak, mengembangkan aspek kognitif anak, mengembangkan aspek bahasa anak, mengembangkan aspek sosial anak, dan terakhir yaitu untuk mengembangkan aspek emosional anak. Oke, next slide ada subjek penelitian dalam jurnal ini yaitu siswa dan guru TK Tunas Rimba 1 Semarang. Dan teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi, dan kuesioner atau angket. Dan teknik analisis datanya yaitu menggunakan teknik research and development. Yang terakhir ini adalah metode penelitian. Jadi penelitian pada jurnal ini menggunakan metode dengan jenis etnografi dengan penelitian kualitatif. Istilah etnografi ini menekankan pada proses penelitian maupun hasil dari proses tersebut. Nah, hasilnya ini merupakan sebuah perkiraan, jadi bisa dibilang etnografi ini adalah sebuah kajian. Peneliti yang mengamati kejadian secara alami, tidak terdapat manipulasi variabel,
stimulasi maupun pemaksaan secara eksternal. Sebab etnografi ini bisa dicirikan sebagai penelitian lapangan. Baik, dalam hasil penelitian yang tertulis dalam jurnal penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat 5 jenis permainan tradisional yang dilaksanakan di TK Tunas Rimba 1 Semarang. Jenis permainan tradisional tersebut merupakan sarana dalam mengembangkan aspek perkembangan dasar anak seperti fisik motorik, kognitif, sosial emosional, dan bahasa. Terlebih lagi, anak usia dini ini dapat mengenal nilai-nilai budaya lokal yang terdapat dalam setiap jenis permainan. Lalu ada diskusi penelitian jurnal yang dibahas, yaitu pertama terdapat 2 stimulasi, yaitu stimulasi eksteroseptif dan stimulasi proprioseptif, serta ada yang 4 komponen untuk membantu anak dalam menumbuhkan potensi anak. Lalu permainan tradisional menjadi bagian dari berbagai jenis pendorong yang kuat bagi perkembangan anak. Lalu yang terakhir, pengaruh dan manfaat permainan tradisional terhadap perkembangan jiwa anak. Ada 3 poin yang dapat kami simpulkan, yaitu yang pertama, ada beberapa jenis permainan tradisional yang ditemukan di TK Tunas Rimba 1 Semarang yang dapat menjadi media atau sarana stimulasi aspek perkembangan anak pada usia 4-6 tahun. Lalu yang kedua itu ada permainan tradisional itu memiliki nilai kearifan lokal. Dan yang ketiga, dunia anak adalah belajar seraya bermain. Dengan bermain, anak akan kaya akan pengalaman dalam mengeksplorasi lingkungan dan bersosialisasi dengan teman sebaya, dan hal ini adalah hal penting sebagai media stimulasi perkembangan mereka. Lalu menurut kami ada kelebihan dan kekurangan pada penulisan jurnal ini. Untuk kelebihannya adalah peneliti memiliki rancangan penelitian yang jelas. Peneliti juga dilengkapi oleh saran dan secara lengkap dan sesuai. Lalu juga dilengkapi dengan kajian pustaka dengan jelas yang dapat mendukung penelitian. Menggunakan bahasa yang mudah dan adapun kekurangannya. Peneliti tidak menuliskan jawaban wawancara subjek dengan jelas. Peneliti juga kurang menjelaskan jenis permainan apa saja yang telah ditemukan. Namun yang timbul dari pertanyaan mengenai jurnal penelitian tersebut, apakah metode dalam jurnal tersebut cukup efektif dan relevan jika diterapkan dalam jangka panjang? Jurnal ini dapat dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode observasi, kuesioner, dan wawancara. Jadi menurut kami, metode dalam penelitian ini cukup sesuai dengan mengkaji isi dan tujuan dalam penelitian. Berdasarkan judul penelitian itu, permainan tradisional sebagai media stimulasi aspek perkembangan anak usia dini. Sudah seharusnya juga penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan metode tersebut, peneliti dapat lebih menggali dan menganalisis apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini secara jelas dan lengkap. Sekarang kita masuk ke review jurnal yang kedua. Judulnya yaitu bermain terapeutik puzzle mempengaruhi tingkat kecemasan pada anak usia prasekolah, yaitu 3-6 tahun sebelum pemberian obat intravena atau bolus. Jurnal ilmiah ini ditulis oleh Lisbeth Octavia Manalu, Budi Somantri, dan Rizky Renaldi Barokah. Latar belakang dari penelitian ini adalah hospitalisasi merupakan suatu proses yang terjadi pada anak karena suatu alasan yang darurat atau berencana, mengharuskan anak tinggal di rumah sakit untuk menjalin terapi dan perawatan hingga pemulangan pulang ke rumah. Reaksi hospitalisasi pada anak bersifat subjektif dan bergantung pada tahapan usia perkembangan anak. Kecemasan adalah peristiwa umum yang seringkali terjadi pada psikologis manusia. Respon yang diberikan dari kecemasan berupa respon fisiologis dan psikologis. Respon fisiologis yaitu berupa peningkatan denyut jantung, penapasan, tekanan darah, suhu tubuh, serta respon psikologis yaitu reaksi terhadap kecemasan seseorang yang mempengaruhi kejiwaannya yang dapat terlihat secara objektif berupa ekspresi wajah, postur, posisi badan, aktivitas, tangisan, serta ketenangan feedback. Jenis permainan pada anak usia prasekolah yang menggunakan kemampuan motorik atau skill play seperti puzzle
juga permainan boneka atau puzzle dan lain-lain yang berorientasi untuk pengobatan. Tujuan bermain anak usia prasekolah pada dasarnya agar memperoleh kesenangan, anak usia prasekolah tidak merasa jenuh, serta hal-hal yang dapat mengakibatkan kecemasan akan dilupakan. Kecemasan yang berasal dari hospitalisasi yang berdampak terhadap sikap yang tidak kooperatif ketika perawat melakukan tindakan pemberian suntik obat melalui intravena atau bolus. Pemberian melalui injeksi intravena adalah salah satu tindakan invasif yang seringkali dilakukan di ruang anak selama hospitalisasi. Tindakan-tindakan tersebut dapat meminimalisasi ketidaknyamanan pasien dengan mengurangi tindakan invasif lainnya. Ada 3 poin utama landasan teori pada penelitian ini, yaitu yang pertama, kecemasan pada anak yang terjadi akibat perpisahan dengan orang tua atau orang yang menyayangi merupakan sebuah mekanisme pertahanan dan karakteristik normal dalam perkembangan anak. Hal ini diungkapkan oleh Mendes dalam penelitiannya tahun 2008. Yang kedua, frekuensi terjadinya kecemasan akibat perpisahan yang muncul pada anak tanpa disertai tanda-tanda klinik mencapai lebih 1 dan 50%. Yang ketiga, teori permainan terapeutik merupakan permainan yang menghadapi ketakutan atau kecemasan dan keprihatinan pengalaman kesehatan pada anak yang dirawat. Biasanya dilakukan oleh perawat. Dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pemberian metode bermain terapeutik puzzle terhadap tingkat kecemasan anak usia prasekolah. Hipotesisnya dalam penelitian ini yaitu menganalisis apakah ada perbedaan tingkat kecemasan sesudah dan sebelum diberikan bermain terapeutik puzzle. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen semu. Subjek penelitiannya adalah anak berusia 3-6 tahun di ruang RS Raja Wali Bandung. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan kuesioner. Lalu teknik analisisnya menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai yang dikehendaki oleh peneliti. Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan atau diskusi. Untuk hasil penelitian sendiri, berdasarkan hasil uji statistik pada dari 35 responden yang diteliti, menunjukkan bahwa bermain terapeutik puzzle pada anak usia prasekolah yakni 3-6 tahun sebelum pemberian obat melalui intravena atau bolus di Rumah Sakit Raja Wali Bandung menunjukkan bahwa hasil uji Wilcoxonnya ini diperoleh nilai P0,001 yang berarti P ini kurang dari 0,05. Jadi HO ini akan ditolak dan HA diterima. Maka dapat disimpulkan adanya perbedaan antara bermain terapeutik puzzle dengan tingkat kecemasan anak usia prasekolah 3-6 tahun sebelum pemberian obat melalui intravena atau bolus. Dengan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa bermain terapeutik puzzle mempunyai pengaruh terhadap tingkat kecemasan anak usia prasekolah sebelum pemberian obat melalui intravena atau bolus. Selanjutnya di sini ada pembahasan atau diskusi. Ini ada 3 poin dalam pembahasan atau diskusi. Yang pertama, tingkat kecemasan anak sebelum diberikan bermain terapeutik puzzle. Yang kedua, tingkat kecemasan anak sesudah diberikan bermain terapeutik puzzle. Yang ketiga, pengaruh bermain terapeutik puzzle terhadap tingkat kecemasan anak usia prasekolah sebelum pemberian obat melalui intravena atau bolus. Untuk tingkat kecemasan anak sebelum diberikan bermain terapeutik puzzle ini, bahwa penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Raja Wali di ruang OJ ini secara objektif anak-anak usia 3-6 tahun tampak ketakutan, menangis dan selalu minta digendong oleh ibunya. Jadi anak-anak menangis dan selalu minta agar perawat yang datang menghampirinya agar tidak mendekati mereka. Hal tersebut disebabkan karena anak harus menghadapi lingkungan rumah sakit, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial yang penuh dengan terosor. Ditandai juga anak terlihat takut pada perawat yang datang karena prosedur keperawatan yang menimbulkan nyeri maupun tidak. Jadi kedua hal ini dapat menyebabkan kecemasan dan ketakutan bagi anak usia prasekolah selama dirawat di rumah sakit. Yang kedua, tingkat kecemasan anak sesudah diberikan bermain terapeutik puzzle. Jadi hasil pada penelitian ini rata-rata tingkat kecemasan setelah diberikan intervensi bermain terapeutik puzzle adalah sebesar 1,29, mengalami penurunan kecemasan dibandingkan dengan sebelum dilakukan intervensi.
rata-rata skor atau rata-rata skor termasuk dalam rentang tingkat kecemasan ringan dengan tanda-tanda muka berkerut, masih mampu menerima rangsangan kompleks, dan menerima perhatian orang lain. Sebagian besar responden juga menunjukkan respon kecemasan sedikit cemas saat akan diberikan injeksi obat 4. Keadaan ini itu dilihat dari pengamatan oleh peneliti terhadap situasi responden yang diperoleh pada saat setelah adanya pemberian tindakan injeksi obat keempat. Yang ketiga ini pengaruh bermain terapi puzzle terhadap tingkat kecemasan anak usia prasekolah sebelum pemberian obat melalui intravena atau bolus. Menurut analisis yang dilakukan dalam penelitian tentang pengaruh bermain terapi puzzle terhadap tingkat kecemasan anak usia 3-6 tahun dalam jurnal, jadi sebelum prosedur dilaksanakan atau tindakan obat melalui pembuluh darah intravena bolus ini menunjukkan perbedaan antara tingkat kecemasan sebelum dan sesudah pemberian bermain terapik memakai puzzle, yang dimana tingkat kecemasan anak sebelum diberikan bermain terapik ini itu rata-rata 2,83 dan sesudah diberikan bermain terapik ini mengalami penurunan rata-rata 1,29. Jadi hasilnya lumayan jauh untuk tingkat kecemasannya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa dengan dilakukan bermain terapik sebelum pemberian obat melalui intravena atau bolus dapat mengurangi kecemasan, ketakutan, minimalkan stresor dan menjadikan anak lebih kooperatif. Jadi mungkin membuat anak menjadi tenang dan teralihkan fokusnya. Next, slide selanjutnya di sini ada kesimpulan dan komentar. Komentarnya ini mengenai kelebihan dan kekurangan dalam jurnal. Untuk kesimpulan sendiri, di sini disimpulkan bahwa permainan puzzle dalam pemberian injeksi obat melalui 4 untuk mengurangi tingkat kecemasan dan anak dapat dengan kooperatif akibat tindak yang menimbulkan trauma pada anak. Jadi kesimpulannya permainan puzzle ini itu sangat berpengaruh atau bisa berpengaruh dalam mengatasi kecemasan, ketakutan pada anak saat akan diberikan injeksi obat. Seperti itu. Untuk komentarnya sendiri, pada kelebihan ini untuk jurnal yaitu yang pertama ada 3. Yang pertama, peneliti ini sudah memberi penjelasan lengkap terkait kecemasan yang terjadi pada anak. Yang kedua juga peneliti juga sudah menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, peneliti juga sudah memberikan saran mengenai hal yang diteliti. Untuk kekurangannya sendiri ini ada 2. Yang pertama itu peneliti tidak mencantumkan atau kurang mencantumkan teori yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Jadi tentang hal yang diteliti di dalam jurnal. Yang kedua, peneliti beberapa kali melakukan pengulangan yang dibahas. Jadi ada beberapa pembahasan yang diulang tersebut sama. Oke, sebelum selesai, sini ada pendapat kelompok untuk jurnal yaitu tentang apakah metode dalam jurnal tersebut cukup efektif dan relevan jika diterapkan jangka panjang. Jadi menurut kelompok kami, untuk metode pengumpulan data pada penelitian ini kan menggunakan observasi dan kuesioner dengan metode penelitian kuantitatif, metode eksperimen semu. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik purposive sampling, yaitu merupakan teknik untuk penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai yang dikehendaki peneliti. Karena penelitian ini itu berbentuk data, maka penelitian ini itu layak dilakukan secara kuantitatif. Di samping itu juga, penelitian yang berjudul bermain terapik puzzle ini mempengaruhi tingkat kecemasan pada anak usia prasekolah, yaitu 3-6 tahun. Dan sebelum pemberian obat intravena atau bolus, juga memberikan indikasi bahwa peneliti akan mengambil data-data angka untuk diolah, sehingga peneliti akan lebih mudah menganalisis hasil penelitian ini secara detail dan akurat. Hasil penelitian ini juga menghasilkan nilai yang diharapkan oleh peneliti. Di bawah juga ada link jurnal yang kami
review jurnal yang kami pakai untuk jurnal 2 ini. Nah, itu semua tadi kedua review jurnal yang kami lakukan. Terima kasih, sampai jumpa di sesi belajar selanjutnya.